Jangan pernah berpikir membalas keburukan orang kepada kita. Kalau teman-teman berpikir membalas keburukan orang sama kita, berarti kita kehilangan potensi kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan, maafkan, lepaskan sesuatu yang pergi dari kita, maafkan setiap kesalahan dia yang pernah menggores hati dan perasaan kita. Yakin Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita. Ada 3 amalan yang akan membuat seorang hamba dibangunkan istana di surga. Apa di antara amalannya? Maafkan orang yang pernah menyakitimu, memberilah kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu, dan sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Allah tidak meminta kita untuk melupakan, tapi Allah meminta kita untuk memaafkan. Aku sulit melupakan dia. Memang susah. Makin berusaha melupakan makin gak bisa. Maka apa perintahnya? Maafkan saja. Maafkan itu berarti gimana Ahilman? Kita percaya kebaikan yang kita lakukan pasti balasannya juga kebaikan. Kalau bukan dari orang itu, Allah menyiapkan pahala kebaikan untuk kita. Teman-teman jangan khawatir ya. Jangan pernah berpikir gini, aku sudah berbuat baik, tapi kok orang gak berbuat baik sama saya. Jangan pernah berpikir begitu. Karena dalam pandangan Allah, setiap kebaikan pasti balasannya kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Justru Allah itu boleh jadi menakdirkan ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang yang menzolimi kita, ada orang yang mengkhianati kita, ada orang yang menggores luka di perasaan kita, sengaja. Agar apa? Agar kemudian Allah titipkan pahala kepada kita. Pahala apa? Pahala memaafkan. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang yang menyakiti kita, nggak apa-apa kalau ada orang yang melukai perasaan kita, karena Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita. Apa pahalanya? Pahala memaafkan. Tiba-tiba orang yang sudah kita berkorban, kemudian dia pergi ninggalin kita, kita sakit. Kenapa? Karena kita berharap kebaikan dari dia. Betul apa enggak? Maka disitulah Allah sedang siapkan pahala untuk kita. Pahalanya apa? Pahala memaafkan. Teman-teman sayang, kalau semua orang berbuat baik kepada kita, semua sama, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala memaafkan? Terima keadaannya, ikhlas melepaskan keadaan itu. Ngelepasinnya kemana? Ngelepasinnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ternyata orang yang pernah aku berharap kepadanya, kemudian dia pergi meninggalkanku. Ya Allah, aku terima keadaan ini dan aku berharap kepadamu. Ya Allah, berikan pengganti yang lebih baik dari sakit hati yang pernah aku rasakan. Teman-teman, kalau teman-teman sibuk mencari alasan dari setiap apa yang pergi meninggalkan kita, maka teman-teman tidak akan pernah ikhlas. Mulai hari ini, kalau ingat ya, kalau teman-teman merasa sudah tidak ada lagi pundak manusia yang bisa dijadikan sandaran, kalau sudah tidak ada lagi telinga manusia yang bisa mendengarkan perasaan hati kita, sudah saatnya tempat bersujud menjadi berbisik terbaik untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi selama ini hidup kita terlalu berharap kepada makhluk, kepada manusia, sehingga kita dibuat sakit hati dengan keadaan itu. Ikhlas melepaskan, ridho menerima. Udah, balikin aja ke Allah. Terima. Jangan pernah menghina keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan, karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari ranting pohonnya. Terimakan aja, terima, ridho. Maka tadi lanjutkan hadisnya, faman rodiya falahur ridho. Barang siapa ridho dengan ketentuan Allah,
yang ridho dengan keadaan yang Allah berikan kepada dirinya, falahur ridho, maka di situ ada keridhaan Allah. Wa man sakhita falahus sukhtu, dan barang siapa yang murka, yang marah, yang benci dengan ketentuan Allah, maka ada kemurkaan Allah di situ. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap, makin siap patah hati dalam hidup ini. Maka belajarlah untuk mengikhlaskan, kembalikan ke Allah. Ingat ya, ikhlas itu bukan tidak berharap, ikhlas itu berharap, tapi berharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Maka apa nanti cirinya orang yang ikhlas? Dia yakin semua yang terjadi atas skenario Allah, dan kalaupun Allah mengizinkan orang itu pergi dari hati kita, karena Allah tahu orang itu bukan yang terbaik untuk kita. Allah tahu kamu itu bisa menemukan yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanmu.